Allah wa jami'i muassis Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Amma ba'du wa ba'da tahiyah. Yang kita hormati dan yang kita muliakan para muassis Nahdlatul Ulama, wabil khusus muassis Pagar Nusa, wabil khusus kepada seluruh pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama beserta banom-banomnya termasuk Pagar Nusa, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku dari Pagar Nusa yang sore hari ini alhamdulillah Allah takdirkan sampai di tempat yang penuh berkah, tempat penggemblengan sebelum ada Pagar Nusa. Tempat ini dijadikan penggemblengan untuk menggembleng para pahlawan untuk melawan penjajah, yang mana sumurnya masih ada, kolamnya masih ada. Nah, ini wajib nanti kalau Pagar Nusa ingin digembleng itu di sini. Karena mbah-mbah dulu itu menggembleng pasukan-pasukan, wabil khusus pasukan Sabilillah dan Mujahidin, itu termasuk digemblengnya di langgar ini. Langgar ini bernama Langgar Gipo. Langgar Gipo ini didirikan, nanti akan dijelaskan oleh beliau Ketua Ketakmiran Langgar Gipo, oleh Gus Rudi. Kami sebagai penata acara akan membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Semoga acara silaturahmi kebangsaan yang dimonitori oleh teman-teman Pagar Nusa, yang mana sudah banyak dari banom-banom NU di sekitar Jawa Timur ini yang berkunjung ke Langgar Gipo semenjak diresmikannya Langgar Gipo sebagai ikon wisata religi di Surabaya, di Kota Lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku bisa duduk di tempat ini dan nantinya kita akan mendengarkan ada beberapa paparan sejarah dari berdirinya Nahdlatul Ulama maupun dari embrio-embrio Nahdlatul Ulama hingga berdirinya Pagar Nusa. Yang pertama, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara silaturahmi kebangsaan di sore hari ini mendapatkan ridho Allah sesuai dengan perjuangan para muassis-muassis NU. Ala hadihin wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca suratil asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Untuk yang kedua, sambutan dari Ketua Pagar Nusa Kabupaten Bojonegoro. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Shallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billah la haula illa billah. Yang kami hormati segenap sesepuh pinesepuh, yang kami hormati para alim ulama, yang kami hormati Gus Rudi selaku takmir musola atau Langgar Gipo Surabaya, yang kami hormati Gus Mas Asrul selaku pakar pemateri ke-NU-an, yang kami hormati Kang Dayat selaku penyambung lidah, yang kami hormati pasukan dari Pagar Nusa Surabaya BC 313 asuhan dari Bapak Ali Adlan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim ke Langgar Gipo dari Bojonegoro, tepatnya Desa Gunung Sari, Kecamatan Burno. Alhamdulillah selamat sampai tujuan dan semoga nanti pulang membawa berkah untuk dikembangkan di ranting Gunung Sari. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu Ad-Dinul Islam. Semoga kelak di yaumul kiamat kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat beliau, yaitu syafaatul ummah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami selaku pimpinan ranting Pagar Nusa Gunung Sari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan dari Shahibul Hajat atau Shahibul Bait, terutama takmir Langgar Gipo dan saudara-saudara Pagar Nusa Surabaya. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan kami, atas perilaku kami yang tidak cocok di hati panjenengan sedoyo. Kami selaku pimpinan ranting Pagar Nusa Gunung Sari mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kedatangan kami yang tidak sopan atau yang agak telat karena situasi dan kondisi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan dari Ketua Pagar Nusa Kecamatan apa tadi? Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro. Kami atas nama Langgar Gipo mengucapkan terima kasih atas kunjungannya dan mohon maaf bila kami tidak bisa memberikan penghormatan yang terbaik. Namun kami berbangga dari ujung desa Bojonegoro bisa hadir ke Langgar Gipo
untuk bersilaturahmi dan ingin menggali betapa luasnya sejarah Nahdlatul Ulama ini. Sebelum pemaparan dari Gus Asrul Sani, mari kita bersama-sama simak sambutan dari ketakmiran Langgar Kipo kepada beliau Gus Rudi. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'da. Alhamdulillah, saya mewakili daripada ketakmiran Langgar Kipo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen daripada Pagar Nusa, karena semenjak Langgar ini hidup, kolaborasi ketakmiran dengan dunia persilatan terutama dari NU Pagar Nusa ini sangatlah luar biasa. Karena memang kalau saya ingat di hari Ahad sore ini biasanya itu Pagar Nusa latihan di sini. Jadi waktu bangunan ini belum bagus, Pagar Nusa ini berhikmah di sini. Jadi Mas Dayat itu, Mas Pram terutama yang sering ke Bojonegoro juga. Alhamdulillah sekarang terwujud dengan bersinerginya Bojonegoro dengan Langgar ini juga. Saya insya Allah memberkahi jenengan semua ya. Untuk berbicara tentang Langgar ini, Langgar yang penuh dengan sejarah, yang dimana Langgar yang didirikan oleh Mbah daripada Mbah Kipo ya. Beda antara Mbah Kipo dan Mbah Hasan Kipo. Jadi Mbah Hasan Kipo itu memang Tanfidziyah pertama NU, presiden pertama Nahdlatul Ulama saat itu. Kalau Mbah Kipo itu Mbah buyutnya. Jadi buyutnya dari Mbah Hasan Kipo. Jadi Mbah Hasan Kipo itu Mbah Hasan bin Abdullah bin Tarmizi bin Sakipodin. Mbah Kipo itu Mbah Sakipodin ini, Mbah Abdul Latif. Jadi dijuluki Mbah Sakipodin karena Mbah Abdul Latif ini orangnya rela mengeluarkan apa saja yang dimilikinya, terutama harta, waktu, juga tenaganya untuk berhikmah kepada Islam. Jadi berhikmah kepada keumatan. Jadi karena intinya Islam itu keumatan, di mana orang bisa bermanfaat, ya Islam itu, gitu. Jadi bisa bermanfaat di Islam. Maka dari itu saya berharap dari pertemuan ini mungkin dapat hikmahnya dari mbah-mbah buyut itu, jadi bisa memberikan manfaat kepada umat nantinya ya. Alhamdulillah. Jadi Mbah Sakipodin sendiri itu ada di era generasi 1700-an akhir, jadi mau 1800-an akhir, yang dimana 1800-an akhir itu mungkin Mas Asrul nanti yang menerangkan di mana PUSO bubar ya, diteruskan oleh Belanda agresinya itu di sini. Jadi Mbah Sakipodin literasi tentang Langgar ini mewujudkan itu dari mbahnya juga. Jadi Mbah Sakipodin itu bin Kamal bin Qadirun. Bin Qadirun itu dari Sumeneb. Jadi basically latar belakang daripada Langgar ini, saya sempat itu 4 tahun yang lalu untuk murid-murid di Langgar ini itu kedatangan dari cicitnya Mbah Burhan. Jadi Mas Yahya Muhammad yang berdomisili di Gresik itu datang kemari. Itu yang berkesan bagi saya, menceritakan seperti laksana diorama yang ada di Langgar ini.
Jadi Mas Yahya itu kebetulan lulusan daripada filsafat UGM ya. Jadi beliaunya datang ke sini dengan sangat tiba-tiba, dia ingin tahu dokumentasi tentang Mbah Buyutnya juga. Tapi kebetulan kita juga nggak punya. Tapi beliaunya itu menerangkan tentang Mbah Umar Burhan. Jadi ada buku yang menerangkan tentang Mbah Umar Burhan, itu anaknya Mbah Burhan. Jadi tidak adanya dokumentasi tentang Mbah Buyutnya, makanya dia membuat buku tentang Mbah Umar Burhan, di mana literasi NU lengkap di sana, kayaknya bisa kita pelajari. Jadi Mas Yahya itu menerangkan bahwa bayangkan di 1700 yang lalu itu, 1700 tahun, bukan apa, 1700 tahun itu 1700, rumah sebelah ini nggak ada. Itu akhirnya membuka pintu di mana Mbah Sagipodin ini menduplikasi rumah adat Sumenep dibawa ke sini gitu. Jadi adanya pintu 3 di atas itu sebenarnya langgar ini langgar panggung. Langgar panggung di mana dikonsentrasikan untuk ibadah awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, langgar ini menjadikan sosok langgar yang dipakai untuk pergerakan. Jadi memang sempat ada jadi Mbah Sagipodin mendirikan langgar ini, terus habis itu ada Mbah Tarmizi. Mbah Tarmizi itu kalau di literasi legend itu ada perjuangan beliau itu sampai membebaskan tanah di Madura sana. Jadi sempat berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi yang saat itu Hindia Belanda ada. Jadi Mbah Tarmizi sendiri itu terkenal mokong ibaratnya zaman sekarang gitu ya. Jadi makanya langgar ini sempat diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian di era Mbah Hasan, karena Mbah Hasan cucunya dari Mbah Tarmizi, itu Mbah Hasan seorang yang dimana bisa mengakomodir semua organisasi gitu. Jadi orangnya organisatoris. Dia juga selain ulama, tapi juga dia kongsi dagang, kongsi persatuan, itu beliaunya ikut di dalamnya. Mungkin nanti diterangkan oleh Mas Asrul. Jadi embrio NU sebelum terbentuk itu ada, dan Mbah Hasan berkiprah di sana semuanya. Sampai Mbah Hasan menjadi ketua asosiasi dagang ya. Jadi asosiasi perdagang di sekitar sini. Makanya akhirnya Belanda merasa iki nek sumpama wong iki tak musuhi, aku dagangku yo rugi ngono ibaratnya. Zaman segitu itu akhirnya langgar ini dikembalikan. Jadi Mbah Hasan diberikan kelegalitasan atas nama langgar Mbahe. Jadi dikembalikan lagi. Dan di saat Mbah Hasan itu di bawah ini dibuat pusat pergerakan. Jadi istilahnya nyamar, kalau di atas itu bisa dijadikan tempat ibadah, terus di bawah ini juga tempat ibadah. Makanya ada pengimaman 2, di atas itu ada, di bawah ini ada. Jadi sebenarnya di sini itu yang pusatnya pergerakan. Jadi di mana Mbah Hasan kemudian turun menurun ke beberapa Yaji Mas Mansur dan yang lain-lain itu tuh menggerakkan langgar ini sebagai pusat pergerakan. Jadi adanya Laskar Hizbullah yang dimana di belakang beduk itu ada gentong ya. Gentong itu untuk ibaratnya zaman 1945 zamannya agresi militer yang 10 November itu, Laskar Hizbullah digembleng di sini, dimandikan dengan air itu, ya istilahnya disiram lah untuk memberikan kekuatan yang luar biasa. Ada kolam penggemblengan yang di belakang sana sebagai kolam pesucian, itu yang bekasnya gemblengan di Laskar Hizbullah. Jadi sangatlah luar biasa kiprah langgar ini untuk perjuangan bangsa Indonesia ya. Kalau saya bilang bukan warga Surabaya saja, bangsa Indonesia, karena memang Surabaya ini mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh besar. Pak Karno sendiri juga dari sini ya.
eh, banyak Mas Cokro Aminoto sebagai SDI nanti yang berkompeten itu Mas Asrul. Singkat cerita ya alhamdulillah terima kasih banyak sampean bisa sampai ke sini, apalagi sampean itu generasi muda yang istilahnya milenial sekarang ya. Jadi bisa berhikmah untuk Nahdlatul Ulama, untuk para pejuang muassis NU yang sebelumnya. Inti daripada Langgar ini memberikan literasi untuk generasi. Tujuan saya seperti itu. Jadi jenengan generasi yang akan menceritakan sejarah, literasi sejarah yang sebenarnya insya Allah. Karena memang dari literasi itu kalau melenceng sampai ke generasi, nanti saya nggak bisa bayangkan untuk kedepannya gimana sejarah itu. Akan hilang atau mungkin musnah atau ya apa. Insya Allah jenengan mungkin bisa meneruskan perjuangan itu lewat apapun bentuknya, entah itu pergerakan sila, entah itu nanti pergerakan apa. Matur nuwun sangat saya sebagai Ketamiran Langgar atas kerawuan sampean-sampean. Insya Allah memberkahi semuanya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan kepada beliau Bismi Wakil dari Ketakmiran Langgar Gipo. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menarik minat dari sampean-sampean untuk mengajak keluarga, teman-teman untuk bisa bersilaturahmi, ya sholat duha atau sholat tahajud atau sholat subuh. Nah ini nanti kalau mamanya bisa mengajak sekabupaten Bojonegoro, nah ini nanti bisa waktunya waktu sholat subuh berjamaah di Langgar Gipo. Ini berkah, alhamdulillah rabbil alamin. Termasuk langgar cagar budaya karena sudah direvitalisasi oleh Pemkot Surabaya dan dicanangkan sebagai ikon wisata religi di Kota Lama, yang mana kalau tempat kumpul-kumpul di seberang sana, dan ini adalah asrama haji dulu. Jadi jamaah haji pada saat itu mukimnya di sini sebelum diberangkatkan ke Teluk Lamong untuk naik kapal berangkat ke Tanah Suci. Baik, tiba saatnya bisa kita simak bersama pemaparan sejarah sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama dan setelah berdirinya Nahdlatul Ulama, serta kiprah-kiprah dari para muassis-muassis NU di dalam kemaslahatan umat dan memerdekakan negeri kita tercinta Republik Indonesia, yang akan disampaikan beliau Gus Asrul Sani. Dan bisa dilihat nanti beliau nggak punya akun YouTube, tapi beliau banyak berbicara di YouTube tentang Nahdlatul Ulama, diantaranya di TV NU, di channel TV NU, di YouTube-nya nanti bisa panjenengan mirsani. Waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula hormati Ketua Parkir Nusa Gunung Sari niki tepi-tepi niki Bojonegoro. Yang kula hormati Mas Rudi, ini takmir tiadanti, mungkin nanti sampai beliau wafat mungkin jadi takmir. Amin. Ini Gus Ali ini adalah salah satu kiai muda kader NU terbaik. Ini versi mantan ketua MWC Tambak Sari Surabaya. Dados pun semerap nami kula nggih. Kalau BC 313 ini pun semerap, karena beliau ini adik-adik kula, karena yang selalu saya temenin itu adalah dan mujizat itu karena
Saya 2 kali memberikan materi ke NU-an di BC 313. Waktu di Kerawang sama di Cirebon ya. Terus gitu. Jadi memang hari ini kenapa NU itu sejarahnya Nahdlatul Ulama itu hanya, ya mungkin ini persepsi saya, di framing bagaimana hanya 3 orang yang menjadi caretaker atau muasis atau pendiri, seperti itu ya. Pasti yang tahu Yai Hasim Asy'ari Jombang, Yai Wahab Hasbullah Tampak Beras, dan Kiai Bisri Samsuri. Nah, itu ngoten ya. Jadi memang kalau membangun sebuah konstruksi sejarah itu bisa didasarkan atas subjektivitas atau secara pribadi, individu. Nah, bisa dibangun secara objektivitas. Dari sejarah ini dibutuhkan sebuah kejujuran. Tidak ada sebuah kepentingan pribadi. Ya mohon maaf sebenarnya, tapi insya Allah saya dimaafkan oleh beliau-beliaunya. Tadi saya sudah mendapatkan beberapa informasi ya dari bahwa rekan-rekan dari Pagar Nusa Bojonegoro ini ziarah kubur, ziarah kepada makamnya Yai Abdul Ridwan Abdullah. Ya, sekali Yai Alwi bin Abdul Aziz. Semerap Yai Alwi bin Abdul Aziz itu yang seperti apa dia? Nah, pasti yang jelas bahwa Yai Mas Alwi itu adalah yang mengusulkan, bukan yang memberikan nama, tapi mengusulkan nama, dan kemudian disepakati oleh forum. Nah, itu namanya jamiah. Jamiah itu barang-barang. Terus ada yang menggambar Yai Ridwan Abdullah. Ngoten nggih. Jadi memang sejarah NU hari ini tuh penuh polemik karena sebuah kepentingan. Entah itu kepentingan apa, saya juga tidak bisa menjawab. Kalau tanggal saja, niki terkait dengan Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sinten garwane Rasulullah? Sayyidatun Khadijah. Kinten-kinten Rasulullah niku napa Sayyidah Khadijah itu sebelum beliau wafat pernah bertanya sama Rasulullah, kula sampun mboten gadah napa-napa. Nggih, ini terkait biaya dakwah ya. Sampai Sayyidah Khadijah itu rela ketika beliau wafat, kalaupun tidak ada biaya dakwah, mangke jenengan gali kubur kula, lek saged balung kula niki sampean saged. Ngoten nggih. Niki balung, Pak. Sayyidah Khadijah ini awalnya beliau adalah saudagar besar di Mekah. Leres ya? Ya, leres ya. 2/3 kekayaan beliau ini bisa menguasai Mekah sebenarnya. Tapi kemudian diboikot. Ini cerita masa lalu yang kemudian nanti ada hubungannya dengan saudagar yang alim alama. Kemudian yang kedua, setelah Sayyidah Khadijah tidak ada, di situ ada siapa? Ada Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Oke. Karena strategi dagangnya Utsman bin Affan ini, Sayyidina Utsman bin Affan ini dapat melumpuhkan politik dagang yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Ini pas dagang banyu, dagang banyu waktu itu di Mekah. Nah, ini politik untuk menguasai sebuah perdagangan. Leres nggih. Kalau saniki sanjange ada kesepakatan perdagangan antara Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf sebelum Islam. Senin damel Abdurrahman bin Auf, Selosone damel Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman pandai dan cerdas. Orang seluruh Mekah itu disuruh mengambil air selama 2 hari. Akhirnya rebone mboten payu nggih. Akhirnya sampai Abdurrahman bin Auf bangkrut. Nah, ini ngomong strategi yang nanti ada hubungannya dengan para saudagar yang menggagas tentang pergerakan Islam.
baik di tingkatan pemuda maupun di tingkatan para ulama Islam sendiri. Ya. Berarti bisa disimpulkan kalau yang namanya dakwah itu perlu biaya. Ngoten nggih. Jenengan mriki wau numpak napa? Elep nggih. Butuh bensin mboten. Nah, itu nanti dibilang urunan. Leres nggih. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan wakaf, uang yang dilakukan oleh para ulama saudagar ketika mereka berdagang. Hasil dagangnya itu untuk urunan. Nah, ini namanya wakaf sampai akhirnya tahun 1937 itu Kiai Burhan, Kiai Hasim, Kiai Wahab, Kiai Muhammad Nur, Kiai Abdul Siddiq, Ahmad Siddiq, kemudian ada Yayasan, ada Bisri Samsuri dan sebagainya, itu menggagas tentang Sriting Waqfiyah yang kemudian dihilangkan oleh Idam Khalid, Semerap Idam Khalid. Ini adalah ketua PBNU. Nah, itu yang menghilangkan Sriting Waqfiyah itu. Ini lawali. Sebuah sejarah, sebuah organisasi niku pasti wonten latar belakangnya. Sampeyan temut Pagar Nusa ini pasti kan ada latar belakangnya. Nggih. Intinya ingin khidmat kepada Yai Maksum Lirboyo, kan seperti itu. Tapi pada khususnya jenengan khidmat kepada muassis-muassis NU. Nah niku ngoten. Jadi memang latar belakang dari NU mulai tahun 1920 itu sebenarnya sudah ada. Jadi ketika Yai Wahab, kemarin sempat saya kritisi tentang bukunya, nih ada buku ya Abdul Wahab Hasbullah yang dibuat oleh Abdul Mu'in. Ini yang ngoreksi saya nih. Yang kemudian sudah jadi buku dan saya yang disuruh mengoreksi. Ternyata banyak yang jumping. Jumping itu tahu, timeline-nya tidak tepat tentang lampahnya Mbah Yai Wahab. Nah, awal dari kenapa sampai ada yang namanya Tasfirul Afkar 1914 gabung dengan Surya Sumirat. Surya Sumirat ini nanti ada hubungannya dengan Asosiasi Dagang Ampel Denta sebenarnya. Ini tumbuh oleh tutup saja nih. Sebenarnya tumbuh oleh tutup. Nah, ketika tahu pemerintah Belanda itu namanya apa? Harus banyak baca sebenarnya. Konstruksi sejarah ini harus dibangun dari hal yang realistis atau rasional. Makanya sampai hari ini sejarah Nahdlatul Ulama itu tidak bisa masuk kepada kurikulum nasional. Nah, masalahnya di mana? Karena ketika niki wonten buku ini majalah Suara Nahdlatul Ulama. Di sini ada ini 1927. Sebenarnya saya punya Suara Tasfirul Afkar tahun 1919, lebih tua lagi. Di sini diceritakan bahwa ini untuk menghilangkan hal-hal yang TBC. Semerap TBC. Semerap betul. Wah, ini penyakit TBC itu. Sebenarnya TBC ini singkatan. Tahayul, bid'ah dan khurafah. Niku ngoten. Jadi pengetahuan jenengan ini hanya sebatas ketika sejarah NU itu dibatasi hal yang khurafat. Yai Hasim ngapunten, mohon maaf niki mungkin saya mohon maaf pada keluarga Yai Hasim ataupun Yai Khalil ya. Ini sebenarnya saya tidak mau membahas. Yai Hasim mendapatkan tongkat dan tasbih dari Yai Khalil Bangkalan. Kita runut. Yai Khalil wafat tahun berapa dan deklarasi Nahdlatul Ulama, perkumpulan ulama di Kertopaten itu tanggal 31 Januari 1926. Pertanyaannya kan di situ. Apakah Yai Khalil ini menangi atau sempat tahu tentang berdirinya Nahdlatul Ulama? Karena Yai Khalil itu ada yang bilang wafat beliau adalah 1924, ada yang bilang 1925. Nah, ini perlu di cross check. Jadi kalau ngomong sejarah itu berbicara dengan waktu, ketokohan dan kejadian. Pastilah ya Hasim terus ngoten nggih. Nah, ini saya buka karena memang awal mulanya itu sudah ada.
yang namanya taswirul afkar. Dan syarikat kalau ini di sini pertama awal ya, awal latar belakang dari berdirinya organisasi-organisasi ulama maupun saudagar waktu itu, karena memang ada sebuah sejarah tentang aturan atau strah. Strah niki hukum, produk hukum yang disampaikan Mas Rudi tadi, Mahkamah Konstitusi. Di mana letaknya Mahkamah Konstitusi? Tugu Pahlawan. Nah, itu dulu namanya Rechtvaardigheidsdienst atau Mahkamah Konstitusi Pemerintah Kolonial Belanda. Nah, ini perkembangan itu perkembangan itu awal mulanya saudagar. Nah, satu dari pemerintah Belanda itu mengeluarkan aturan-aturan tentang kependudukan, pembedaan atau perbedaan, pengklasteran. Nah, makanya jenengan sakniki niku wis kasta terbawah sakjane, pribumi. Nah, niku. Nah, yang satu adalah golongan satu itu golongan Eropa. Eropa tahu ya? Nggih, wonten Inggris, wonten Belanda, wonten Prancis dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua adalah golongan Oriental atau Timur Asing, termasuk Tiongkok atau Cina, Arab. Mboten Jepang ndak ikut. Karena Jepang nanti itu yang akan membela pribumi sebenarnya itu. Tapi itu yang membatasi geraknya Nahdlatul Ulama itu sebenarnya. Nah, ada golongan ketiga, rakyat bumi putra. Nah, bumi putra ini pribumi. Pribumi ini pun dibagi menjadi dua. Ada keturunan Denbei, ada keturunan Mas. Nah, Mas ini keturunan ulama. Sebenarnya Mas ini sematan bagi orang-orang Surabaya yang merupakan keturunan Sunan Ampel. Jadi Mas ini bukan Maulana Sayyid sebenarnya. Makanya Mbak Alwi itu kan dicatat beberapa literasi ataupun beberapa surat kabar waktu itu tulisannya MS. MS itu Mas, bukan Maulana Sayyid sebenarnya, Mas. Mas sebenarnya itu Mas Alwi, Mas Mansur, nggih. Nanti ada sebenarnya Mas Hasan Gipun nggak mau. Terus kemudian ada pajak perdagangan yang sangat tinggi waktu itu. Nah, terus merajalainya kaum borjuis. Tahu kaum borjuis? Wis wong sugih lah. Nah, terbukti di sini kalau Pager Nusa mau rekreasi hari ini, monggo saya antarkan ke Eropa Scam. Dekatnya Jembatan Merah. Itu Kota Lama. Nah, itu bangunan Belanda semua itu. Bangunan era kolonial Belanda. Jadi harus dibedakan bangunan Belanda sama bangunan era kolonial. Duduk sing bangun niku londo. Mbah yo duwe dhuwit digawe bangun omah, ngoten nggih. Lah kabeh-kabeh lek dikek londo londo bondo BMW. Sing lanang-lanang karo lek BMW. Jadi pasti saya sampaikan kepada BC BMW. Engko aku kepleset nanti ngomong BMW. Yang kedua, yang kemudian penindasan dan perbudakan terhadap rakyat waktu itu. Jadi memang tidak hari ini saja seperti outsourcing dan sebagainya. Di masa lampau itu sudah terjadi perbudakan. Maksudnya perbudakan ini bukan jual beli budak, bukan. Tapi perbudakan ini adalah memberikan sesuatu yang di bawah nilai standar. Pembayarannya itu di bawah standar. Itu namanya perbudakan. Nah, semerap makamnya Abu Jahal nih. Kula titip nih. Kalau jenengan niki suatu saat ditakdirno pangeran Gusti Allah niku haji. Nggih. Saya berharap jenengan tidak melempari makamnya Abu Jahal lagi. Nggih. Sampun Abu Jahal niku sampun 6 dino dikum ke neraka. Mek sedina tok lho dintas. Lak ngoten nggih. Wis gak usah ke Mekah terus kemudian melempari makamnya Abu Jahal. Wis pun mboten. Karena itu tidak ada di ajarannya Rasulullah. Rasulullah lu disawati yo menengahi kok. Nggih. Nah, kemudian perampasan hak atas tanah. Nah, niki perampasan hak atas tanah niki pripun maksudnya?
Jadi memang kaum pribumi itu punya tanah besar-besar di Surabaya. Nah akhirnya dibatasi oleh suatu strafblit itu tentang pembatasan hak tanah dan meninggikan pajak atas tanah. Tapi Belanda itu pinter Belanda itu memberikan verdigen. Verdigen itu adalah tanah atau apa tanah yang maksudnya aturan yang diberikan kepada ulama-ulama tanpa bebas pajak atau tanpa pemungutan pajak. Pinter ya. Itu strateginya kolonial. Jadi yang satu diberikan hak atas pajak tanah tinggi, yang kemudian satunya diberikan pembebasan pajak. Itu Belanda. Nah, kemudian ketimpangan masalah pendidikan. Kalau jenengan Anda ini diceritakan oleh orang tua atau buyut sampean, pasti ngomongnya ten. Biyen niku lek dudu anake wong sugih, dudu anake den bayi gak iso sekolah. Nanti ada hubungannya dengan Nahdlatul Wathon. Muhammadiyah saja sebenarnya untuk penggratisan itu. Kemarin saya sempat menyanggah Yai Said Agil Siraj tentang pendidikan modern. Muassis Nahdlatul Ulama juga punya konsep tentang modernitas pendidikan. Bagaimana nanti disatukan antara pendidikan formal dengan pesantren, namanya madrasah. Isu sekolah, sore ngaji. Ya. Dan kemudian sistem pajak tadi karena ada tidak perpihakan tadi nggih. Terus tingginya tingkat kriminalitas. Di Gipo ini saya dulu di setiap jalanan Gipo ini saya punya berita tahun 1800 akhir. Itu ada perampokan, ada pembunuhan. Nah ini kan tempatnya perdagangan. Jadi tidak salah kalau di sini banyak rampok. Makanya rumah-rumah di sini dibuat panggung. Di bawah itu adalah tempat dagangnya, di atas adalah rumah. Nah, yang terakhir itu adalah meningkatnya penyakit masyarakat semerap, penyakit masyarakat gitu. Semerap. Molimo maksudnya. Jadi memang di area-area perdagangan, sirkulasi perputaran uang dan perekonomian itu pasti tidak lepas dari molimo. Mbak Ampel terkenal molimone. Lho Mbak Sunan Giri ya terkenal molimone. Semua para wali itu di mana ditempatkan di daerah molimo. Kok mari ngono ngomong Mbak Sunan Derajat niku dakwane kok kula tanglet akhirnya. Prostitusi di Derajat itu sebelah mana ketika Mbak Derajat berdakwah? Nggih. Lek napa jenenge Semerap ya. Lek lari BC 133 ini pasti Semerap. Lokalisasi ini pasti Doli. Doli ini pasti terkenal di Bojonegoro terkenal ya. Terkenal ya? Ya terkenal seluruh Indonesia. Nah, sebelum Doli itu ada sebenarnya. Di zamannya Sunan Ampel itu ada. Namanya Cantikan. Cantikan dan Serengganan. Dulu namanya Senggokrono. Sekarang menjadi Serengganan. Nah, ini kan tempat perputaran perekonomian. Ampel, Sawahan, kemudian Pecinan itu Kia itu, terus kemudian Jalan Panggung ini adalah Malay Scam atau orang-orang Melayu. Kemudian ada Arabian Scam itu ya sekitarnya Sunan Ampel. Nah, di semua Tuban juga ada. Di mana tempat Cina sendiri, orang-orang Melayu, nggih. Terus nggih. Ya itu di tempat pelabuhan itu ada pembagian itu. Karena untuk memudahkan pengawasan. Nah, selain dari kondisi masyarakat seperti itu, pada waktu abad 20, awal abad 20 itu banyak perkembangan tentang teosofi dan teologi. Semerap ya? Akidah dan tauhid. Teologi, ketauhidan. Banyak muncul toreko-toreko. Contoh ini, saya yakin ini tidak pernah buka. Paling sing dibuka TikTok, snack video, ngoten nggih. Lah, saya kepingin hari ini ketika sudah mendengarkan saya, monggo dipikir sarang-sarang. Sebagai generasi muda ini kita harus apa?
membangun sejarah itu kita harus punya bukti primer atau data. Saya tidak mau dibilang saya ini kurofat, cerita dongeng dan cerita loh ini loh, buku ono kabeh. Ini yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda ini yang merupakan dulunya itu adalah cikal bakal dari Ansor. Kemudian sebelum Ansor ada yang namanya Subhanul Waton dan Dakwatus Subhan. Nggak tak buka kantor NU pertama nanti bingung. Ya. Kemudian teologi dan teosofi ini yang kemudian diselidiki oleh Yai Mas Alwi, Yai Abdul Wahab Hasbullah, dan kemudian oleh Yai Mas Mansur setelah perdebatan panjang di Taswirul Afkar. Sebenarnya. Tapi sebelum Taswirul Afkar itu Kiai Mas Alwi, Mbah Wahab ini sudah ke Hijaz. Malah Mbah Mansur ini di usia 16 tahun. 16 tahun beliau berani ke Hijaz, tapi bersama beberapa kawan-kawannya termasuk Yai Abdul Halim, termasuk Yai Mas Alwi, termasuk Yai Abdul Wahab. Ini tidak ujuk-ujuknya terus kemudian NU berdiri. Tidak seperti itu sebenarnya. Nah banyak. Jadi memang di Surabaya ini pergerakan-pergerakan tentang teologi dan teosofi itu sudah masuk. Contoh, saya membaca tahun 1919 itu ada peristiwa tentang, tidak saya sebut ya, orang-orang yang menolak tentang talqin atau pertanyaan di dalam kubur. Ya, kalau tangleti, pertanyaan di dalam kubur itu yang pertama apa? Man Rob buka, boten man arafta Muhammad. Nah, gue mari ngono denggokno sampean kudu kenal kula lho. Kula putune Rasulullah lho soalnya. Lah, ngoten lak jenenge, mboten langsung. Karena memang hal yang disebut oleh Mas Alwi ketika 1919 perdebatan dengan Ahmad Jais waktu itu. Ya ini sama-sama orang SI sebenarnya. Itu tentang pertanyaan di dalam kubur atau talqin itu. Nah, kemudian menghilangkan sunnah ziarah kubur. Ada peristiwa kongres Komite Kongres Al-Islam di Cirebon 1923. Kiai Asnawi Kudus dan Kiai Wahab Abdul Wahab Hasbullah itu mengharamkan ziarah kubur. Bingung ya jenengan. Padahal ini muassis NU. Karena apa? Yang dimaksud oleh Yai Asnawi Kudus dan Abdul Wahab Hasbullah ini, kalau ziarah kubur itu dibuat sebagai perbuatan syirik. Perbuatan untuk minta. Ini yang diharamkan oleh beliau-beliau. Karena mereka tahu ini haram ketika seperti apa, sunnah seperti apa, wajibnya seperti apa. Kalau tanggal saat ini lebih enak mana kalian datang ke rumah nenek kalian atau telepon gitu. Wah, gak oleh sangu sampean. Ya bener ya. Lho sampe ayo riyo hari raya. Nggih. Sampeyan nang omahe mbak sampean tak dikek dhuwit. Bener ya? Daripada telepon ya. Nggih. Ya sama ketika ziarah kubur kita menyambungkan boten maksudin boten syirik karena ini adalah rukunnya syahadat itu yang patut disembah niku mek Gusti Allah. Tapi mbah ini kita mentawasuli Fatihah gawe nyambung kali Gusti Allah niku ngoten. Nah, kenapa ada beberapa kitabnya Yai Hasim ketika pulang dari Kongres Islam itu dikoreksi oleh Yai Abdul Wahab, Yai Mas Alwi dan Yai Asnawi Kudus. Karena apa? Ini adalah proses adu domba ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Yai Hasim dengan para muassis NU yang lainnya seperti Yai Abdul Wahab. Itu kan seperti itu. Nah, ini memang ada di situ. Proses, ini Yai Hasim ternyata dikoreksi. Sebenarnya tidak. Ini sebagai seorang ulama itu harus mau menerima kritik atau masukan dari saudara-saudaranya. Bukan ketika membahas klan A yang membahas dan menolak disebut Khawarij, disebut Wahabi.
Ini yang menjadi susah. Ini susah. Kemudian sampai tabaruk aulia atau tabarak pada guru-guru, mosok diharamno. Wong ke gurune awake dhewe kok diharamno. Nah ini dibahas cium tangan. Pada waktu rapat di Penil itu dibahas tentang cium tangan. Wajib. Damel napa lho? Ya men wajib ngambung tangani wong tua sampean saderenge budal sekolah. Mosok diharamno ngoten niku. Ya karena dalam ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu semuanya dikaji tentang bagaimana Rasulullah, 4 sahabat, imam mazhab dan imam-imam yang lainnya sampai ijma' kias. Gak ujug-ujuge sampai niki Quran, bae hadis, tok mboten. Ini yang akan menjadi susah itu. Makanya jenengan melo NU yo enak sakjane. Enak wis enak pol sampean melo NU. NU itu sama dengan Rasulullah, fleksibel. Lha kena Kiai Abdullah Ubed sampean nginyek Kiai NU Pak diparani, Pak dijak duel, Pak. Loh. Dira Mbah Maksum Lirboyo itu pendiri Pagar Nusa itu ahli silat. Mbah Abdullah Ubed niku padha wae niku, dongdeng niku. Jadi memang sebelum Pagar Nusa itu ada yang namanya Subhanul Waton niki wonge pendekar kabeh. Abdullah Ubed, Tauhid Bakri, Gufron Fakih, Abdul Halim, Haji Hasan. Duh, kok ada? Bukan Pagar Nusa saja sebenarnya untuk melindungi kiai-kiai waktu itu. Banyak ya As'ad. Ya As'ad itu masih muda waktu itu. Nah, berkembangnya Qadariyah nanti masalah ajaran tentang Qadariyah, Jabariyah, Mujasimah, Ahmadiyah, Syiah dan sebagainya itu didatangkan memang oleh Belanda. Nah, di sini ada misionator yang namanya Snogogron. Nah, Snogogron ini kan sebenarnya waktu itu ceritanya memarahi Utsman bin Yahya. Wis mboten napa-napa lah, kula buka kabeh. Semerap Utsman bin Yahya nggih, tapi di naskahnya tidak menyebutkan Utsman bin Yahya, tapi Syekh Utsman Petamburan. Nah itu. Tidak menyebut klan. Nah, sempat memarahi itu karena apa? Sebenarnya Snogogron itu ingin mengetahui pola pikirnya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya itu kreativitas membentuk organisasi. Semerap perjanjian Kuba ya. Semerap. Waduh, perjanjian Kuba mboten sing semerap. Gak apa-apa jare Rasulullah. Woi, santai ae mah. Awake dhewe ngalah. Yang terpenting bagi Rasulullah diperbolehkan berdiskusi atau yang kemudian menjadi taswir. Berarti kan jelas sanate para muassis NU niki nggih. Ya Rasulullah kan ketika perjanjian Kuba itu kan dilarang untuk sebagainya kan. Sampai wong memeluk Islam gak mboten angsal nggih. Tapi Rasulullah melawan, tidak. Tapi Rasulullah lebih mengedepankan yang namanya akidah ini. Lebih mengedepankan pada kebijaksanaan dan arif dan kebijaksanaan. Niku Rasulullah. Dan itu dicontoh oleh muassis-muassis NU. Mane kula saged sanjang dinten niki. Para muassis-muassis NU itu bukan mujadid zaman, tapi beliau ini adalah waliullah. Enak sampean. Itu enggak ana para wali. Kita aja yang enggak berani, kita enggak pede menyampaikan para muassis NU itu adalah min aulia atau walinya Allah. Berani kita. Kudu wani. Wong Pagar Nusa. Subhanul Waton wani kok lah. Nah, sebenarnya kata kalau masalah ideologi politik dan sebagainya ini saya ambil dari buku-buku yang sezaman. Cetakan tahun karangan 1931, 34, terus kemudian 1935, yang 31 ini ada Peter Hamsberger. Ini kalau yang perempuan dan yang muda-muda ini mau mencari di internet. Kalau tidak ada internet, ya dikumpulkan yang namanya naskah atau manuskrip. Loh niki 1937. Ini adalah buku yang pertama kali saya beli dari kolektor.
Gawe apa? Gawe adik-adik kula, gawe dulur-dulur kula. Supaya ceritane 20 tahun mengarep gak diklaim. Loh karena ini primer. Terus niki. Ini ada sejarah hidup Kiai Abdul Wahid Hasyim. Ini tahun 1957. Ini manuskrip. Iya, karena sudah lebih dari 50 tahun. Ayo. Sekarang kepedulian jenengan pundi? Nggak ada. Nek kula mboten, luwe apik aku iki korban gawe dulur-dulurku, adik-adikku dan anak-anak saya keturunan yang paro ma'aziz untuk 20 tahun ke depan supaya gak diklaim. Aku gak ngurus jari Gus Mafik nggih. Cerita kurofat. Mbah-mbah gak ngurus jari Gus Mafik. Sing penting jangan sejarahnya negara ini jangan diklaim. Nah, pergerakan organisasi-organisasi dulu itu sudah ada. Contoh, Asosiasi Politik Nasional Pribumi. Nah, ini wonten buku niten mriki sedanten. Kemudian ada keagamaan pribumi termasuk Nahdlatul Ulama. Kemudian Muhammadiyah dan sebagainya. Ada Asosiasi Pemuda Adat. Terus kemudian ada organisasi Pandu. Semerap. Nah, lek sing enom-enom niki gak ero lek Pandu. Pramuka niku Pandu jenenge. Pokok mbah-mbah iki sing mbak nek nemoni gak kira gelem arek-arek iki paling didongengi ngene. Biyen Mbah Sunan Ampel iku iso mlaku nang dhuwure banyu. Nggih ngoten nggih. Lah Mbah Soleh mati urip ping 9 lho. Kan ini yang selalu diceritakan ya. Dasar literasinya ndak ada. Karena tidak menceritakan secara pergerakan dan dakwah dan strategi dakwahnya para wali itu seperti apa. Kata ini sebenarnya. Nah, ini embrio Nahdlatul Ulama ini sebenarnya embrio. Kenapa sajane wonten slide ngoten enak. Kula janji ten BC soalnya waktu niku. Kalau ada slide kemudian ada proyektor, kemudian ada screen itu enak. Jadi suatu saat aku tak nang Burno. Amin. Nggih. Ditunggu undangannya. Pokoke sing penting kula niki wis aja mikiri nganu lah. Sing penting aku nyampe nang kono. Nggih, ditunggu undangannya. Jadi memang ada 2 syarikat dagang waktu itu. Ada 3 sebenarnya. 4 itu setiap usaha yang dilakukan oleh SI. Kemudian itu setelah SI berdiri, ada yang namanya Surya Sumirat. Surya Sumirat ini presidennya itu Saleh Samil yang kemudian menjadi wakil Tanfidiyah. Terus Saleh Samil. Nah, kemudian ada Saleh Samil niki lek Yai Said sih, Yai Said. Ambek Ibrahim. Nah, lihat kula niki karena banyak yang saya pikir. Gak mikir wayo, kok ngomong mikir wayo kula. Nah, Laiku. jadi memang dari syarikat dagang Ampel Denta ini yang di kepalai atau sebagai presidennya itu adalah Hasan Dipo. Tapi sebenarnya di situ banyak. Ada Abdul Manan bin Muso, ada Abdul Manan bin Ahmadin, ada Encik Hasan dan sebagainya. Ada 2 memang, Surya Sumirat dan Ampel Denta. Ini saudagar-saudagar yang membiayai pendidikan di pondok pesantren. Nah, niki kula wonten cerita. Kira-kira saudagar sing alim alama kali ulama sing alim niki riyen pundi mlebu surga? Bingung kan? Nggih bingung. Lek jare ini sing ulama-ulama sing alim niku ya sing biayai pondok pesantren sing berhak melebet swarga. Niku eker-ekeran. Niki cerita mawon niku yo. Jadi memang asosiasi dagang itu diperuntukkan memang bertujuan untuk melindungi kepentingan para saudagar muslimin pribumi. Nah, kemudian akhirnya ada penggabungan itu dengan saudagar-saudagar selain pribumi termasuk Cina. Nah, monopoli perdagangan. Aslinya monopoli perdagangan ini kan semerap nggih, memonopoli, nguasai kabeh. Tapi sakjane mbah-mbah iku nguasai. Ya aslinya monopoli. Engko lek diomong mengharamkan yang halal niki susah nih. Ngoten wis. Nah, menjadi jembatan antara saudagar-saudagar waktu itu dengan pemerintah.
karena tingginya pajak. Nah, ini saya sempat membaca beberapa literasi tentang syarikat Islam. Dari Pekalongan mengirimkan surat dan kemudian dirapatkan di alhamdulillah kalau wingi sampun kepanggih yang namanya hotel Royal, bioskop Royal. Ternyata pundi? Keranggan, bioskop Keranggan. Kulo lak bingung. Akhirnya kemarin menemukan data bioskop Royal Keranggan. Semerap Keranggan. Nah, Keranggan ini mriki cedelak kok. Tembok-tembok. Nah, daerah BG Junction. Lek BG Junction apal wis. Nah, niku. Nah, kemudian pembiayaan terhadap pendidikan dan pondok, kemudian pengelolaan hasil wakaf dan sodako para sodagar. Nah, sodagar wakaf sak mampuni. Nah, ketika nanti Wakfiyah dengan niki Pak Gernusa Gunung Sari mendirikan Wakfiyah, setiap ketemuan, setiap latihan pun ngumpulno duit 2.000, 5.000, 10.000. Nah, nanti digunakan untuk pembiayaan organisasi. Nah, selain itu harus mencari funding father atau pembiaya atau saudagar sing wonten ten Gunung Sari. Niku ngoten. Jadi mboten susah-susah sampeyan. Sakjane wonten iki kekuatan iki. Nah, syarikat dagang Islam kemudian berubah jadi syarikat Islam. Nah, ketika SI orang kan menolak ya. Gus Muafik pun aja menolak ketika diskusi, ya saya salahkan. Padahal muasis NU sebelum mendirikan NU itu ikut dalam syarikat Islam. Leres. Minus Yai Hasim. Karena Yai Hasim waktu itu dibujuk oleh Mbak Wahab, tidak mau. Ya, akhirnya sekitar tahun 1922 itu, 1922, akhirnya Yai Wahab berhasil membujuk Mbak Hasim menjadi penasehat Taswirul Afkar bersama Yai Muhammad Fakih Mas Kumamba. Jelas nggih, Yai Muhammad Fakih beda dengan Kiai Abdullah Fakih. Sanes anake. Karena Yai Abdullah Fakih ini adalah keponakan dari Kiai Haji Zubair Gresik, yang sekarang beliau disematkan pada nama jalan di Gresik. Pasti sampai Semerap. Sekitar Malik Ibrahim itu ada nama jalan Kiai Haji Zubair. Ini salah satu mustasarnya NU awal. Nah, bagaimana caranya untuk mengembangkan organisasi? Menyampaikan dakwanya organisasi, menyampaikan tentang bahwa organisasi ini ada. Membuat buletin, majalah atau surat kabar. Yai Hasan Kipu itu menjadi susunan pengurus utusan Hindia, majalah propaganda atau surat kabar propaganda dari syarikat Islam. Loh, sudah bergerak ini Pak Hasan Kipu ya. Kalau Yai Hasan Kipu hari ini dibicarakan beliau ini hanya seorang saudagar kaya dan tidak bisa ngalif, gak bisa ngalif, itu nanti saya yang protes. Meskipun siapa beliau, saya tidak ngurus. Sebelum perjuangan sebelum yang menyampaikan ini tahu narasi tentang Hasan Kipu dan beliau sudah bisa menyamai Hasan Kipu. Kula ambung sih gini. Lho temenan nih. Gak peduli sapa kula. Karena kula jenengan niki mboten saged kaya para muasis niki. Duit, harta, tenaga, pikiran los wis sampai nyawa dikekno. Gawe sapa sih tujuane? Nggih damel jenengan niki lho. Bukan untuk pribadi mereka, karena mereka sudah selesai dengan pribadi ini. Itu muasis-muasis NU. Makanya jangan menyebut 3 orang, tapi muasis NU itu banyak. Ayo awake dhewe unggan. Nggak mungkin lah sekelas Tuban itu tidak ada ulama yang datang untuk deklarasi Nahdlatul Ulama di Kertopaten. Ayo digoleki bareng. Datai ada, tenang aja. Mboten usah wedi jenengan. Ojo wedi. Ono pangeran kok wedi sampeyan. Tenang aja. Nah, banyak sebenarnya kalau saya sampaikan sampean pasti heran.
Sama niki ya opo carane oleh data? Karena satu membaca, yang kedua adalah mencari. Saya yakin wis melok pager nusa wis sing penting mek silat ngoten tok. Ndak. Yai Abdullah Ubaid iku wonge dongdeng, pinter silat dan sebagainya. Pinter dulu silat nggak ada, pencak sing bener. Nah, pencak dor dan sebagainya. Di samping beliau ini adalah seorang pendekar, beliau juga pinter, cerdas. Makanya ojo dadi pendekar tok. Jenengan sakniki pinter silat. Gerakan secara fisik, tapi tidak pinter dalam silat lidah. Ini harus dipunyai. Nah, SI ya. Ini banyak sebenarnya catatan-catatan saya. Nah, kemudian taswirul afkar. Taswirul afkar ini adalah di mana itu adalah taswir, diskusi atau musyawarah ya, untuk mengeluarkan ide-ide gagasan tentang dakwah. Ya, ini ulama-ulama yang digagas ulama-ulama Surabaya, Jawa Timur khususnya. Kata Jawa Tengah juga kata. Termasuk ada Yai Ridwan Mujahid, termasuk ada Yai Asnawi Kudus, termasuk ada Soleh Tayo, termasuk ada Yai Mas Mansur Jeporo, ada Yai Abbas Munter. Kata sebenarnya. Dan jangan cerita khurafat, soalnya kiai-kiai Surabaya itu ya dungdeng-dungdeng. Kono ngomong dungdeng ya ini lebih dungdeng. Nah, taswirul afkar. Nah, ada beberapa catatan. Jadi memang Yai Hasan Gipo ini menelurkan ide ketika taswirul afkar itu ada dengan membentuk sebuah propaganda atau surat kabar yang dinamakan Suara Taswirul Afkar. Di sini sebagai redaktur itu adalah Yai Abdul Wahab Musa. Bingung sampai. Padahal yang selama ini yang terdengar di telinga jenengan itu adalah Yai Abdul Wahab Hasbul. Musa ini adalah mertua pertama beliau. Dan yang kemudian beliau punya putra bernama Wahab yang menjadi Menteri Pertahanan dan kemudian menjadi Menteri Agama. Dan disinilah Al-Quran itu bisa dicetak dan didistribusikan ke daerah-daerah. Tuh, Wahab. Kadang ya yang tidak pernah terdengar nama itu pasti banyak kali saya. Sopo mana Yai Mansur Jeporo, siapa lagi Soleh Tayo ini, siapa lagi Yai, kalau Yai Asnawi terkenal, Yai Asnawi Kudus gitu. Nah, jadi memang di Suara Taswirul Afkar ini, di situ dimuat tulisan artikel khutbah atau pidato keagamaan dari Yai Abdul Wahab, Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz, Yai Dahlan Akyat Kebon Dalem, juga Yai Mas Mansur Sawahan. Sebelum Kiai Mas Mansur keluar dari Nahdlatul Wathon dan Taswirul Afkar 1922 untuk menjadi majelis tarjihnya Muhammadiyah. Tuh, Muhammadiyah lo nyewo sakjane. Tapi kenapa hari ini kok orang-orang NU benci sekali sama Kiai Mas Mansur? Sampai-sampai diceritakan kemarin itu katanya lo ya, bukan kata saya. Ya Mas Mansur joget-joget karena kehilangan ingatan. Iya. Ya, katanya sejarawan yang expert. Tapi untuk mengeluarkan sebuah narasi ini tidak pas karena tidak ada literasi atau sumber data primer. Untung Pak itu waktu itu sebuah acara formal. Acara diskusi tak sawat gelas nih. Ya saya itu. Karena apa? Ini bukan kakeknya, tapi kok diceritakan seperti itu. Lek kula nyeritakno Mbak Alwi koyo apa ya iku urusan kula. Tapi Mbak Alwi tidak seperti itu. Yang dikatakan dodolan kopi, mabuk-mabukan di kapal karena Mbak Alwi orang-orang melarat, Mbak Alwi ini orang melarat. Bukan seperti itu Mbak Alwi. Wong Mbak Alwi nang Eropa iku tamasya kok. Tamasya Mbak Alwi itu. Jangan dirabi oleh londo. Lah lek kula golek Saripati Ongkok mau nggih, putih nggih, ayu nggih. Nah. Mantul ngeten
Nah, ini banyak secara taswirul afkar Nahdlatul Wathon nggih. Ya, Nahdlatul Wathon ini waktu itu didirikan karena memang 1914 dan kemudian 1 tahun berdirinya Nahdlatul Wathon 1915 itu ada yang namanya promosi sekolahan loh. Loh, Mbak sudah mengenal promosi loh ya. Untuk sekolahannya. Ini tercatat di promosi Nahdlatul Wathon tahun 1915, tepatnya 1915 dan tercatat di majalah Belanda, Nederland Indi nomor 275 Dinsdag niku Rebo. Lek belajar bahasa Londo nang aku. Siap. Nang Google ya padha wae kok. 23 November 1915. Nah, tapi di bukunya Mbah Wahab yang ditulis oleh Ya Abdullah Mun'im, oh ini. Nah, ini tertulis bahwa mendirikan Nahdlatul Wathon itu 1916, bukan. Sama dengan NU. NU dideklarasikan 1926, 31 Januari 1926. Mendapatkan legalitas atau rehpersen tanggal 6 Februari 1930. Mungkin tak cerita runtutan ini. Nah, sama dengan Nahdlatul Wathon itu didirikan 1914 atas dasar Mbah Wahab, Mbah Mansur, Mbah Alwi, Mbah Ridwan Abdullah itu berdiskusi dengan Kiai Abdul Kahar. Semerap Kiai Abdul Kahar, makame sing nang wite gedhe nang tembok. Nah, sing sampean ziarah ini kan napa Mbah Ridwan Abdullah kan? Padahal di situ ada Thohir Bakri. Beliau adalah ketua Ansor. Kemudian ada Ya Abdullah Ubed, wakil ketua Ansor. Nggih. Nggih, ditembok semua. Dan itu bisnis 313 niku pun semerap sedanten niku. Nah, kemudian di situ ada makam Dewit Gede niku wonten makame Kiai Burhan. Bendahara Nahdlatul Ulama pertama. Kemudian Yai Abdul Kahar. Beliau inilah yang membiayai mulai Nahdlatul Wathon, Takmirul Masajid, kemudian sampai Nahdlatul Ulama. Beliau juga merupakan penasihat Tanfidiyah di struktur organisasi awal Nahdlatul Ulama. Nah, niki Mbah Kahar. Nah, kemudian setelah itu loh niki lho 12. Yai Abdul Kahar sebagai presidennya, pemiliknya yang membiayainya. Nahdlatul Wathon itu tidak ada Mbah Kahar yang membiayai dan beberapa saudagar Surabaya. Nah, di situ ada Yai Dahlan Bubutan, Yai Abdul Fatah Bubutan, Yai Dahlan Pasar Besar. Dahlan kok cek akeh ini rek. Ono Dahlan Kebon Dalem niki susah. Ngoten niku. Akhirnya iso diklaim bayi sapa ngoten enggak. Tapi ini menyebutkan di catatan itu beliau berasal dari mana? Yai Yasin Kawatan. Itu Yai Yasin itu adalah mbahnya Kudus dan Manhoiri. Manhoiri ini biasanya ke sini tapi enggak tahu itu. Kok enggak pernah ke sini itu. Nah, kemudian ada Yai Sarip Bubutan, Yai Burhan. Nah, Yai Burhan inilah bapak dari Kiai Umar ini. Nah, ada anggota gurunya, ada Yai Alwi bin Abdul Aziz dan sebagainya. Ini setelah Yai Mas Mansur mengundurkan diri. Ini 1922. Nah, awalnya itu ya. Nah, kemudian Takmirul Masajid. Takmirul Masajid ini kan sebenarnya ide itu dari Yai Wahab Asbullah bersama Yai Mas Alwi juga. Lah kok Abdul Wahab iki cek akeh sih? Kemarin ada yang bertanya, Mas itu kok Yai Abdul Wahab terus? Loh, datanya seperti ini memang. Saya tidak akan memungkiri perjuangan dan mobilisasinya Mbak Abdul Wahab. Saya tidak akan memungkiri itu. Karena ini memang sumber data primer. Yai Hasim mana? Engkau DC. Nah, Yai Hasim nanti itu Taswirul Afkar 1922 nggih, pun kula sampaikan. Ada beritanya di Utusan Hindia. Nanti ada di Kemajuan Hindia bahwa beliaunya menjadi penasehat Taswirul Afkar. Nggih. Dan Yai Muhammad Pakai Mas Kumambang kula sebut tadi. Ketuanya siapa Taswirul Afkar waktu itu? Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Banyak itu. Tapi kula niki rada males nggih buku ya.
karena kakek data soalnya ngeluh. Nah, sebenarnya sudah, tapi masih dikoreksi adik saya Mesian Yahya Muhammad. Jadi memang Nahdlatul Wathon, Taswirul Afkar, nah kemudian ada Takmirul Masajid, nah kemudian tahun 1921 itu ada yang namanya Komite Kongres Islam atau CCI. Nah di situ banyak ulama-ulama, baik itu bukan ahli sunnah wal jamaah, semuanya, juga Aus Cokro Aminoto, Fakhruddin dan sebagainya, itu banyak. Nah di suatu saat, yaitu tadi yang saya sampaikan, di Kongres Islam Cirebon itu Yai Wahab dan Yai Asnawi menolak ziarah kubur itu sunnah, karena dengan alasan, loh Yai niku pasti menyampaikan sesuatu itu pasti ada alasannya. Kalau terlepas dari Rasulullah nate ziarah ten makam ibuke mboten, ten Nyai Amin, Sayyidah Amin, nggih nate, nggih mosok roh ide. Enak lah. Nah ini kan wakolahnya seperti itu, ada hadisnya. Nah kemudian Komite Hijaz itu awalnya itu memang sebuah forum berkumpulnya santri-santri atau ulama-ulama yang ada di Hijaz waktu itu, ulama pribumi yang sudah pulang ke Indonesia atau Nusantara, termasuk Yai Mansur Jeporo, Yai Asnawi, terus Yai Wahab wis mulai disian. Nah, di situ membahas perkembangan tentang ajaran-ajarannya Syekh Jamaluddin Al-Afghani, membahas tentang ajarannya Syekh Muhammad Abduh, Rasid Ridho, Farid Fawaid, Ibnu Arabi, itu yang dibahas sebenarnya. Karena apa? Mungkin kalau sampai setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, Subhanul Wathon ini seperti ini sebenarnya. Hanya 5 menit, 10 menit untuk berdiskusi tentang kebangsaan dan keagamaan. Itu yang dilakukan Kiai Abdullah Ubaid. Kiai Abdullah Ubaid ini yang memimpin wilayah utara, dan ada Mustaladi, santrinya Mbah Wahab, itu memimpin Dakwatus Suban di wilayah selatan. Kiai Abdullah Ubaid di utara, Kiai Mustaladi di selatan. Jadi sudah dibagi. Dan kemudian karena perkembangan pemuda-pemuda Serikat Rakyat, Serikat Buruh, Partai Buruh itu yang berafiliasi ke komunis, maka gerakan kepemudaan ini menurun drastis anggotanya. Dan 1930 baru digabung menjadi Nahdlatus Suban. Dan beliau inilah yang menjadi ketuanya, Yai Umar Burhan. Nah, pun Subhanul Wathon itu juga diskusi, tidak hanya breng-brengan. Breng-brengan ini sing kula maksud napa? Makanya siapapun ketua Ansor hari ini, ketua PP Ansor hari ini harus ziarah ke makam Yai Abdullah Ubaid dan Yai Thohir Bakri. Kalau belum ziarah ke beliaunya, saya itu belum sah menjadi ketua Ansor. Itu yang pertama. Yang kedua, harus punya moge atau motor besar atau motor gede. Ya Abdullah Ubaid BMW, Haji Hasan itu Mekles dan Sandap, Thohir Bakri Mekles, Gufron Fakih BMW, Mbah Wahab BMW. Loh kok rul kabeh. Nah, kenapa Yai Wahab itu 1 jam dari Surabaya ke Jombang? Ya jenenge gawe moge, dalane ya sepi. Lah sakniki ya durung karuan sampean iso 1 jam. Nggih. Nah itu Yai Wahab itu. Ada yang diharamkan numpak moge. Gak ono. Wong Yai Wahab iso bahas. Nggih. Nah itu ketua PP Ansor hari ini, 1 harus ziarah kubur kepada Thohir Bakri dan Abdullah Ubaid. Yang kedua harus punya moge, sampun disampaikan nang Adin, Gus Adin. Sampai dereng sah jadi ketua Ansor. Di sini nyampainya di sini. Ya, harus sebenarnya Gufron Fakih, Thohir Bakri dan sebagainya. Nah, setelah itu baru ada baru yang namanya
berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama itu kenapa cepat besar? Karena menggunakan jaringan-jaringan ulama dan intelektual syarikat Islam. Loh kok bisa Mas? Nah, saya jawab. Di SI tahun 1920 sampai 25 itu terjadi pergolakan yang sangat besar. Ada Semaun. Semerap Semaun nggih. Tokoh PKI, bukan penjahat kelamin lo ya. Partai Komunis Indonesia. Ada Hos-Cokro Aminoto ya, ini yang dimaksud SI merah itulah Semaun. Kemudian SI putih itu ada Hos-Cokro Aminoto, Abdul Munthalib Sangaji dan kawan-kawan. Barulah yang terakhir ini yang tidak pro dengan Islam merah dan Islam putih. Disitulah yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama, Yai Asnawi Kudus, Syekh Ahmad Gonaim Mesir, Yai Abdul Wahab, Yai Hasyim Asy'ari. Tapi tidak saya sebut Yai Hasyim Asy'ari karena beliau tidak ikut SI. Karena beliau adalah tokoh Taswirul Afkar. Nah, mangke wonten Takmirul Masajid, Yai Hasyim sudah ada di situ. Termasuk perombakan Masjid Penele, pembangunan Masjid Penele, Ampel. Nah, di situ Yai Hasyim ada. Yai Alwi Tawangsari, Alwi Sepanjang, Yai Ali Tawangsari, kemudian Yai Alwi Sawan. Nah, semakin berkembangnya teosofi teologi, kuwata nggih. 4 yang tidak memiliki madhab. Sing diperjuangno Kiai-Kiai NU niku napa sih? Semerap jenengan. Ayo. Kita ada pertanyaan nih. Ini di WA malah muncul pertanyaan. Loh. Napa? Nggih. Karena ada latar belakangnya yang diperjuangkan kiai-kiai atau saudagar alim ulama itu. Ada yang masih ring keluarga ataupun ring jaringan itu. Satu adalah ya apa carane Islam yang dilakoni nadiyin ambek nadiyat iki duwe madhab. Kok Mbak Ampel diomong madhabe Maliki? Ya berarti apa Hanafi atau Maliki? Lo berarti lak muasis NU madhabe situ. Tidak. Bagaimana muasis Nahdlatul Ulama ini melakukan dakwah dan strategi Islam dengan 4 madhab. Kapan gawe Syafi'i, kapan gawe Hambali, kapan gawe Maliki, kapan gawe Hanafi. Enak nggih sampeyan melok Nahdlatul Ulama? Enak. Nggih. Fleksibel sama dengan Rasulullah. Nah, selain itu perkembangan politik. Banyak nggih perkembangan politik waktu itu apa mana PKI, Pak. PKI itu menaruhkan teror. Ini dicatat oleh The Graph. Nggih. PKI ini, sampeyan tingali nanti PKI melakukan pemberontakan di Surabaya kapan? PKI melakukan teror bom di Surabaya kapan? Dekatan. Mosok nyekel gadget dadi Gen Z rek. Nonton napa lek anakku lho iki susah iki, tapi ndak. Senengane nonton napa niku napa? Sing wedok-wedok iki sing drakor. Iya. Drakor. Nah, akhirnya Yai Umar Burhan itu pernah menulis tentang Sajaratul Kubro Jamiah Nahdlatul Ulama tahun 1981 di majalah Aula. Nah, keadaan sebagai warga negara yang terjajah dan kurang adanya kebebasan bergerak. Nah, ini karena Yai Umar ini adalah yang ditunjuk oleh Yai Hasyim bersama Yai Abdul Wahid Hasyim sebagai arsiparis NU. Makanya beliau menguasai dan memegang seluruh arsipnya NU, Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathon, Takmirul Masajid, Komite Hijaz, terus Komite Kongres Islam, Komite Kongres Khilafah, memegang semua. Loh, kenapa kita tidak mau ke sana? Iya, soalnya anak portale iki kaku koyok watu, atos koyok watu cadas. Nah, kemudian belum adanya wadah persatuan bagi ulama ahli sunnah wal jamaah waktu itu. Nah, merajalelanya golongan anti madhab melontarkan berbagai serangan kepada para ulama. Fitnah, hasud terjadi di mana-mana terhadap ulama-ulama ahli sunnah
wal Jamaah. Masih terdapatnya nafsi-nafsi di antara para ulama sendiri. Nah, niki perjuangan Komite Hijaz sebelum NU terbentuk. Nggih. Kemerdekaan bermadzhab di negeri Hijaz, 4 madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang kemudian dilakukan di Nusantara. Tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah terkait peradaban Islam untuk diwakafkan. Contoh, Masjid Ampel harus diwakafkan. Contoh, makam Mbak Ampel harus diwakafkan. Langgar Gipo harus diwakafkan. Lho jelas lho lek iki langgar wakaf, duduk langgar keluarga. Nggih. PCNU yang hari ini itu sebenarnya bukan kantor Hobestur. Hobestur niku napa? Pengurus besar atau kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu bukan kantor pertama di sana. Tapi kantor pertama itu ada di Jalan Sasak. Kantor Hobestur yang sekarang PCNU itu adalah kantor dari Subhanul Waton yang kemudian menjadi Ansor. Lho kok arek Ansor diusir? Gak ero sejarah ini tayo apa wong-wong. Nah di situ selain itu sebelumnya Subhanul Waton di situ menjadi rumah singgah bagi guru-guru Nahdlatul Waton yang berasal dari luar kota, termasuk Yai Hasyim Asy'ari, termasuk Yai Samsul Arifin, termasuk Yai Soleh Lateng, termasuk Yai Asnawi Kudus. Bawa sampun ten Kertopaten Riwariwi Mbak Abdul Ridwan Abdullah rumahnya di Bubutan celak. Mbak Ali punya langgar wakaf dari Kiai Abdul Kahar di Kawatan. Abdul Halim rumahnya Pacar Keling. Loh, mana yang harus disebut? Ini sebuah realita yang harus diungkapkan. Tapi kalau hari ini kita tidak mau belajar, ya sudah selesai sampai situ saja. Nah, permohonan, lo ngeri nggih, sampeyan haji niki kerono taktik jitunya, strateginya Mbah Wahab dalam melobi Raja Ibnu Saud. Mbah Wahab pinter nih. Lho Mbah Wahab niku strategine jenius itu. Mek ngawasi dok ngene. Wah, ternyata Raja Saud itu butuh pendapatan pemasukan negara atau kerajaan. Lho mosok raja gak disogok. Dalam disogok Mbah Wahab. Karena itu sudah ada. Nah, karena waktu 1926 itu tertinggal kapal, akhirnya di situ dideklarasikan sebuah perkumpulan ulama yang dihadiri oleh ulama, saudagar dan dermawan maupun umaro yang ada di Surabaya. Loh, kalau mau nyebut ulama mawon lho nggih. Di situ ada saudagar, ada dermawan. Gak apa-apa sampean jaga gereja, karena dalam dermawan ini juga ada saudagar Cina yang bukan muslim. Gak apa-apa sampean jaga gereja. Loh, karena mereka itu sudah punya andil sebenarnya. Tapi kok awet kita, wah ini Nahdlatul Ulama ini ulama tok ngoten. Nah, kemudian ada 2 nama usulan waktu itu. Yang pertama oleh Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Niki sakjane sampun rapat terakhir itu di Bubutan. Niku nggih. Yai Mas Alwi itu Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yai Abdul Hamid Faqih itu mengusulkan Nuhudul Ulama. Jenengan kudu ziarah sakjane ten Abdul Hamid Faqih. Ini anaknya Mbah Muhammad Faqih, Mas Kumambang. Akhirnya disepakatilah nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, tidak ujug-ujugnya Nahdlatul Ulama itu langsung legal, tapi melakukan 8 bulan setelah berdirinya September 1926 beliau melakukan muktamar pertama di Hotel Muslimin. Terus sampai ketiga keempat akhirnya ada rekomendasi dari muktamar itu adalah nih, masalah
logo. Nah, akhirnya ditawarkan NAS sampai 4 bulan kemudian mendapatkan reversion atau legalitas. Nanti ada lagi. Niki mangke dilanjut setelah sholat mboten napa-napa. Nggih sampai takok sampai subuh lho enggak apa-apa. Nggih. Makanya ada perbedaan antara di statuta dan catatan Hindia Belanda. Niku. Nggih, niki sesi pertama nggih. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.